makanan basi. Sensor ini membantu kita mengetahui apakah makanan itu masih layak atau sudah mulai basi. Seperti yang kita tahu, makanan yang sudah basi akan menghasilkan gas atau bau tertentu. Dan dengan sensor, kita dapat mendeteksinya secara otomatis. Di video kali ini, kita akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, cara merakit rangkaiannya, serta bagaimana sensor ini bekerja. Jadi, terus ikutin videonya ya, agar tidak ketinggalan langkah-langkahnya. Yuk, kita langsung ke videonya. Baik, sebelum kita mulai membuat sensor pendeteksi makanan basi, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah Arduino, yang berfungsi sebagai microcontroller untuk mengolah data dari sensor. Yang kedua, node MCU, yang dapat digunakan untuk menghubungkan alat ini ke jaringan atau sebagai pengendali sistem. Selanjutnya ada sensor gas, yang berfungsi untuk mendeteksi gas atau bau yang dihasilkan dari makanan yang sudah mulai basi. Kemudian ada breadboard yang digunakan untuk merangkai komponen elektronik tanpa harus menyolder. Lalu ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antar komponen pada rangkaian. Di sini kita menggunakan dua jenis kabel jumper. Yang pertama ada kabel jumper male to male, kemudian yang kedua ada kabel jumper male to female. Selanjutnya lampu LED yang berfungsi sebagai indikator visual ketika sensor mendeteksi gas. Di sini kita menggunakan dua jenis lampu LED, yaitu warna hijau dan warna merah. Kemudian ada buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara ketika makanan terdeteksi mulai basi. Dan yang terakhir, kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan dan memberikan daya ke Arduino atau node MCU. Jika semua alat dan bahan sudah siap, yuk kita masuk ke tahap perakitan rangkaiannya. Langkah yang pertama, sambungkan dua kabel jumper male to male berwarna biru dari Arduino 5V ke breadboard positif 13 dan dari Arduino ground ke breadboard negatif 11. Kemudian sambungkan kabel jumper male to female berwarna ungu dari sensor MQ4 ke Arduino A5. Langkah selanjutnya, sambungkan kabel jumper male to female berwarna hijau dari sensor MQ4 ke breadboard negatif 17. Lalu sambungkan kabel jumper male to female berwarna putih dari sensor MQ4 ke breadboard positif 19. Kemudian pasangkan lampu LED berwarna hijau di breadboard E3 dan E5. Lalu sambungkan kabel jumper male to male berwarna kuning dari breadboard D5 ke Arduino 11. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel jumper male to male berwarna hitam di breadboard dari D3 ke negatif 3. Lalu pasangkan lampu LED berwarna merah di breadboard E10 dan E12. Selanjutnya, sambungkan kabel jumper male to male berwarna oranye dari Arduino 12 ke breadboard D12. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel jumper male to male berwarna hitam di breadboard dari D10 ke negatif 10. Kemudian pasangkan buzzer di breadboard. Setelah itu, sambungkan kabel jumper male to male berwarna merah dari Arduino 10 ke breadboard D24. Lalu, sambungkan kabel jumper male to male berwarna hitam di breadboard dari B20 ke negatif 20. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel jumper male to female berwarna oranye dari pin node MCU ke breadboard positif 27.
Kemudian, sambungkan kabel jumper male to female berwarna merah dari ground node MCU ke breadboard negatif 30. Kemudian, sambungkan kabel jumper male to female berwarna putih dari TX node MCU ke Arduino 8. Langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel jumper male to female berwarna hitam dari RX node MCU ke Arduino 9. Lalu sambungkan kabel jumper male to female berwarna abu dari ground node MCU ke breadboard negatif 24. Dan langkah yang terakhir yaitu sambungkan kabel USB dari Arduino ke laptop. Di sini kita melakukan pengetesan sensor dan hasilnya lampu indikator LED berwarna hijau dan menurut laporan di laptop, makanan ini masih aman untuk dikonsumsi.